Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Arkes, balik lagi. Tapi kali ini sayang sekali tidak ada Koko yang menemani di sini. Akhirnya saya panggil lagi si Bagas. I'm back. Bagas yang kita kenal dengan sad boy ini ya. Apakah dirimu masih menjadi sad boy? Alhamdulillah. Iya masih. Cuma ya ngapain ya, nikmatin aja guys ya set boy. Iya, Enak ya betul. set boy ya. Udah Makin dimakan diri aja. ngikutin lagu-lagu. Malam-malam gitu Iya. kan ya, naik motor, riding sambil dengerin Tabrak lagu. bebas. Oke guys, jadi kali ini gue mau membahas sesuatu yang agak eksplisit. Asik. Waduh, explicit content tuh. Iya, Biasanya tuh kalau nggak explicit. bunuh-bunuhan. Atuh masa kita bahas. Enggak, maksudnya gue nonton TikTok apa psikopat aja di sih ya. Kan explicit content juga. Oh iya benar. Iya juga sih. Serem-serem, masalah tuh gue orangnya Ngiluan ya? ngiluan. Aduh, apa tuh? Waduh. Oh, tadi ada back sound. Dia kan Kayaknya ada palutor menembus bumi. Waduh, terlalu Jadi eksplisit. bunyi bong. Buset, itu terlalu eksplisit sih kalau Kalau itu. eksplisit. Oke, jadi gue pengen membahas tentang sesuatu yang agak dewasa. Oh, berarti Nah, kontennya 17 plus apa berapa nih? Enggak, menurut gue ini bisa ditonton oleh semua kalangan. Karena ini adalah sex edukasi. oh, ada filmnya tuh, Sex Education. Iya betul sih. Netflix. Nonton dulu ya. Nonton ya guys ya. Iya, gue juga nonton kok. Nah, di seks edukasi ini kayak apa ya? Menurut gue tuh orang-orang Indo tuh masih kedengerannya asing gitu dah. Karena tabu. Iya, karena tabu kan. Karena Ya. di Indonesia tuh kayak masih kayak oh my god, seks apa tuh? Hal-hal yang Apa itu? sangat apa namanya gimana ya? Untuk dibicarakan gitu-gitu. Iya, masih kayak orang-orang tuh asing lah gitu ya. Untuk dibicarakan di umum ya. Meskipun kalau di daerah kota itu kayak ya udah biasa ya. Kalau misalnya di Ya. kota apalagi kayak Jakarta, Kalau Jakarta. misalnya kayak di pedesaan. Kalau di pedesaan tuh masih kayak kedengarannya Iya. tuh Tabu. asing banget gitu loh. Sehingga menurut gua banyak anak-anak tuh yang masih kekurangan namanya sex edukasi, ya sex education gitu. Jangan soal seks. Nah, menurut lu sendiri gimana? Penting gak sih guys kalau sex edukasi? Gimana ya? Gini ya, dulu zaman gue sekolah ya, itu dapat pelajaran tentang reproduksi. Itu kalau nggak salah kelas 5 SD atau kelas 6 atau kelas 5. Mana sih gua SMP loh. SMP. Kelas SD. 6. SD tuh gue udah belajar loh. Gua kelas 6 deh kayaknya. Oh iya kelas 6. Kelas 6 ya? Kelas Ya 6. pokoknya sekisaran segitu Udah lah. SD gede lah, SD gede. Iya, itu kan istilahnya kan SD gede tuh udah mau remaja, SMP itu hitungannya remaja. Iya, ya. iya. Menurut gue sih itu penting ya, hal yang penting, sangat penting gitu. Karena untuk gini, seks itu kan pasti ada dampaknya gitu kan. Balik lagi, seks itu kan ada tujuannya untuk beranak cucu gitu kan, Ya, berkembang namanya biak juga gitu kan. ya kegiatan biologis, yang Biologis, ya betul. Tapi yang tidak menghasilkan. tidak dipungkiri itu suatu kebutuhan manusia gitu. Ada nafsu lah ya, ada hasrat. Iya, karena itu emang basicnya memang kebutuhan manusia juga, Iya, jatuhnya iya, juga iya, kebutuhan iya, manusia benar sih, benar. gitu. Makanya kenapa penting? Karena takutnya untuk menghindari Dampak dampak negatif, ya gitu. Nah, menurut lu sendiri harusnya ini seks edukasi dilakukan sejak kapan? Menurut gua kayak berarti kan menurut gua tadi tuh SD besar tuh ya. Berarti seks edukasi itu harus dikasih dari setelah SD besar itu sampai di SMA. Oh, berarti dari SD sampai pokoknya Selama dia sekolah, selama masih dia udah sekolah, mengerti iya. gitu ya. Ya, udah sampai dia mengerti. benar-benar ngerti dan bisa menjaga. Kalau menurut gua sebenarnya seks edukasi itu harusnya dilakukan sejak kecil. Kecil. Sejak mereka belum sekolah, bahkan sejak mereka masih mempelajari kata, mempelajari dunia lah gitu. Iya. Karena apa? Contohnya dari hal-hal kecil kayak misalnya nih anak kecil kan apalagi perempuan ya, Ya. deh pakai anduk ya kalau keluar kalau Oh, mandi. iya, Nah, benar-benar. menurut gue itu salah satu seks edukasi. Oh iya benar-benar dulu Iya. kecil, pas anak kecil, ih burungnya kelihatan malu. Iya, Oh, iya, iya. malu-malu memang, tempenya benar. kelihatan gitu. Apa tempe? Oh kok cewek tempe ya? Iya. Baru tahu guys. Tempe guys, bahasa halusnya. Kalau cowok kan burungnya terbang, kadangin dulu. Nah ya kayak gitu, jadi menanamkan rasa ingin melindungi dan menghargai Iya, diri sendiri benar. dari sejak dini Benar, gitu. benar. Tapi emang kebanyakan sih kalau hal-hal yang kayak gitu udah diajarin ya dari Iya. kecil. Nah disadari atau tidak itu termasuk salah satu contoh seks edukasi Seks guys. edukasi. Ya buat orang tua ya silahkan dilanjutkan ya kalau misalnya Iya. punya
anak gitu, diajarin dari sejak dini lah gitu. Terus dikasih tahu lah lebih ke gender gitu. Ini Bener. laki-laki, ini perempuan gitu. Harus dikasih tahu, bukan melarang ya guys. Betul, harus dikasih tahu. Bukan melarang, kayak zaman sekarang tuh zaman gua malah Iya. saat gua kecil gitu ya. Hal kayak misalnya kayak video porno gitu Iya, kan, iya. yang harusnya itu sebuah pembelajaran juga jatuhnya Iya, ya. Tapi itu kan harus ada bimbingan ya. Iya. Bimbingan dan seharusnya dikasih tahu gitu, misalnya anaknya ketahuan nonton video Video dewasa, porno, ya. video film biru gitu. Iya. Bukan yang dimarahin, kamu tuh ini kamu nggak boleh bener. Kan anak jadi Malah makin pengen. anak kecil tuh Penasaran. dilarang malah kepo dong. Betul. Kok kenapa aku dilarang? Mengapa aku tidak boleh menonton Iya, itu? iya. Yang ada dia Mencari sendiri. informasi di luar. Nah, Bahaya dong. iya. Di luar kan kita orang kan nggak tahu ya, teman-temannya Iya. sendiri juga. Kebanyakan yang ditemukan justru malah berdampak negatif. Iya. Makanya itu sebenarnya seks edukasi. Ya kalian tuh harusnya kayak kita sebagai orang tua tuh Orang terbuka tua aja. sih, bener. Iya, dari mulai masa pubertas anak sebelum masa pubertas malah itu kita harus udah mulai dikasih tahu gitu loh. Iya. Ini tuh kamu nih adanya dari mana? Kita ini sebagai anak ada Iya, itu dari lahir muncul. seorang ibu. Nah, bagaimana ibu itu bisa hamil, bisa mengandung? Adalah terjadi kegiatan. Memang apa-apa. menjelaskan memang susah ya. Memang Kalau susah. Kalau dulu tuh ada lucu kok ditanyain, kok Dedek bisa ada? Iya, iya. Makanya jawab, iya Tuhan tuh baik. Nanti adiknya dikirim lewat langit. Ya, Ya kalau kecil masih kayak gitu, masih belum gitu bisa kan. memahami kayak Karena anak kecil tuh ya, susah nggak kan, dia apa-apa, masih ya. bingung. Cuman seharusnya dari mulai sebelum pubertas ya mereka udah harus dikasih tahu gitu. Pubertas contoh-contohnya- ya, sebelum iya, pubertas sebelum tuh, pubertas kan ya. karena kan ketika mereka mengalami pubertas mereka nggak kaget gitu loh. Kaget. Iya, karena kok kayak pubertas itu kan kayak contohnya nih kalau gue cewek ada tubuh inilah, tubuh itulah. Ya, terus kalau cowok, Iya, kalau coba cowok. bangun tidur. Ya, kayak Apa gitu. ngomong? Nah, kalau misalnya anak-anak nggak dikasih tahu itu dari sejak dini, mereka bakal nyari di internet dong. Apalagi Nah, zaman sekarang kan, nah. semua internet udah gampang diakses. Itu banyakan kan yang udah-udah nih munculnya tuh yang negatif Wow, gitu, yang muncul-munculnya yang gitu. udah film birunya, Iya, takutnya kan. makanya. Adegan-adegan yang sudah wow. That's why kita, menurut gua harusnya tuh orang tua jangan melarang, tapi Benar. justru ngasih Memberitahu. Iya, jangan melarang kayak anak-anak tuh, kamu tuh nggak boleh nonton pornografi gini-gini, bla bla bla, nggak bagus. Karena ya kayak lu bilang tadi, anak-anak tuh kalau dikasih bilang jangan gitu, Iya, justru malah makin. penasaran, malah pengen coba gitu. Makanya ya harus ada komunikasi yang baik lah antara keluarga Iya. gitu. Dan gue pernah nonton di berita atau acara dokter gitu ya. Lebih baik kayak ketika kecil si cowok itu, anak cowok kayak mau ke toilet, mau ke mana, mau ganti baju atau apa, itu mendingan yang ngurusin bapaknya. Oh ya benar. Tapi yang cewek kalau misalnya mau pipis mau apa yang ngurusin mamanya, biar sama gitu Iya, kan, iya, jadi iya. jenis kelaminnya sudah sama. Jadi kayak udah ditanamkan rasa dari kecil gitu, Iya. kayak aku kan cewek, cowok tuh gak boleh lihat aku kayak Iya, gitu. kayak gitu. Iya, tapi kadang ya guys, meskipun udah kayak gitu ya, karena itu tadi ya, Suka ngelos ya? pergaulan, iya suka Iya, ngelos. pergaulan bener. Pergaulan anak-anak nih udah semakin loh, Semakin kayak semakin seram. kayak lu tahu gak sih yang itu video Oh, ya guys, jadi belakangan ini, baru-baru ini bukannya bermaksud memojokkan, jadi gua nggak Iya, akan sebut iya. namanya juga. Sehari kemarin itu full banget, satu hari full FYP gua keluar tentang 3 detik, gua nggak tahu dong. Iya benar. Ketika gua nggak tahu, ya udah dong gua cari dong. Yang di Twitter kan selalu ada yang bagas gitu ya. Gua cari, oh ternyata ini. Gua cari lagi ceritanya. Iya. Oh ternyata dari hubungan virtual. Hubungan virtual. Jadi sebenarnya si cowok dan nggak pernah cewek ketemu nggak pernah kayaknya. ketemu, iya. Kayaknya main ya mentok-mentok video call lah ya. Ya lagi pandemi pak, nggak bisa ketemu. Iya Pak. itu juga sih. Itu ke pojok. Maksudnya kan kalau misalnya nggak pernah ketemu orang langsung itu kan agak sulit ya. Iya, untuk iya. memahami karakter seseorang gitu Iya kan. benar. Dan salahnya si cewek memberikan video yang seharusnya dia tidak kasih. Video privacy ya, yang Iya. ya, kalian tahu lah. Dan sebelum ini viral, gue dapat lagi video
tentang seseorang lah membahas tentang itu skandal mengapa bisa ada skandal gitu. Iya, Jadi iya. cewek bener-bener harus menjaga sih baik lagi sih. Iya, benar. Ini lanjutan dari yang video Bisa lanjutan yang kemarin ya? Iya, sebenarnya. Karena kan banyaknya pandangan laki-laki tentang perempuan itu hanyalah sebuah objek. Makanya banyak kejadian kayak gini nih guys. Banyak kasus-kasus yang entah video perempuannya disebar lah, apalah, bahkan dulu ada yang dijual, tau nggak? Itu zaman gue SMP tuh. Ya, zaman SMP ya. Zaman SMP ya guys, itu Foto. gimana ya? Jadi sebuah foto seperti itu, foto telanjang wanita gitu, temennya misal si cowok punya temen nih, temen cewek, dia punya nih foto telanjangnya. Nah, cowok itu punya naluri, katanya namanya naluri itu sebuah kebanggaan, sebuah pride, Jadi pride, aset, jadi katanya sebuah aset. Ceritalah ke temen-temennya gitu kan, gua punya nih fotonya si A nih. Pasti kan pada ini kan, mau dong, ya bayar dulu, dijual akhirnya. Gila ya. Diuangkan. Sebenarnya sama aja kayak kasusnya kalau misalnya di kayak yang tadi itu kan viral 13 detik. Pasti kan banyak tuh yang nyebarin. Pasti di komen-komennya lu pasti sering lihat deh ada cowok-cowok yang komen bagi link dong, bagi link. Iya, ya kan? bagi link, kayak bagi gitu. link. Nah, itu maksud gue tuh apa sih harga perempuan di mata laki-laki tuh apa kalau kayak gitu? Iya, benar. Jadi itu udah benar-benar menurut gue udah parah sih. Ini udah parah. Tapi bukan, gue nggak munafik juga ya. Untuk kesalahan begitu juga, gue juga namanya cowok ya. Karena gue masih normal suka sama wanita gitu ya. Pasti gue juga kepo dan gue pengen melihat gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya makanya suka dibilang video pornografi itu ya untuk 20 tahun ke atas. Kenapa anak-anak di bawah 20 tahun nggak boleh? Menurut gue karena fantasi mereka itu jadi emosinya juga. Iya, emosinya tuh jadi berlebihan. Terus jadi banyak dampak-dampak negatifnya gitu loh. Makanya sebenarnya pornografi untuk anak-anak itu sangat bahaya ya gara-gara itu. Jadi jangan kalian tuh anak-anak dibilangin kalian nggak boleh nonton pornografi gini-gini. Emang kenapa sih cuma kalau seandainya pun ke gap gitu maksudnya ketahuan ya, maksudnya jangan langsung dihakimi ya, benar. Maksudnya diberitahu pelan-pelan, dibimbing anaknya, maksudnya karena anaknya udah telanjur nonton itu ya, maksudnya dikasih tahu nih loh, kamu kok salah melakukan hal seperti ini, itu akan menyebabkan seperti ini loh. Itu salah satu yang kecanduan loh. Bisa kecanduan. Makanya secara tidak sadar buat anak-anak yang kayak masih di bawah umur 21 tahun itu kan istilahnya otak mereka belum terbentuk, maksudnya belum dewasa lah gitu pemikirannya ya. Dan emosi juga kan masih belum stabil gitu. Masih belum stabil. Jadi secara nggak sadar itu membentuk emosi kita yang kayak gitu, yang lebih berluap-luap juga. Menurut gue itu menjadikan fantasi anak menjadi berlebihan dalam hal seksual ya. Makanya menurut gue kenapa itu bisa kejadian banyak kejahatan seksual sih guys, pelecehan seksual. Kayak hamil gila, gue pernah kan banyak tuh ya berita-berita yang hamil di luar nikah, hamil di luar nikah ya. Lucunya gila, anak SMP guys hamil. Iya, SMP. Itu maksud gue. Sekarang gini deh, anak SD aja udah ayah bunda. Itu jadi anaknya beda. Ini dari zaman kapan itu ya? Panggil ayah bunda guys. Sumpah itu zaman gue dari zaman gue SMA, sumpah. Gue SMA guys, gue punya pacar guys. Lihat bocil di Facebook pacar, ayo sudah makan. Wow, mau bunda bawain makanan nggak? Wow. Aduh. Wah. Itu maksud gua, kayak fantasinya tuh jadi terlalu berlebihan. Iya, gitu. sampai kayak memikirnya sampai udah nikah. Udah kayak bunda, Cok. Itu gue udah mikirin ini gitu. Maksudnya apa gitu loh. Kita nggak tahu ya itu kalau seburuk-buruknya ya. Iya. Kalau dia udah mikir seperti ibu rumah tangga. Aduh, gua nggak ngerti deh, gua nggak ngerti. Wah, amit-amit ya guys, jangan sampai ya. Bahkan nih ya, gua tuh sempet kan rumah gue kan agak kadang lewat agak kampung-kampung gitu ya guys kalau jalan. Nah jadi kan suka ada bocil-bocil jalan tuh di pinggir-pinggir. Iya, suka ada bocil FF tuh jalan. Masih mending dia teriak, bang alok masih mending. Wah ini ya dia kayak lagi bercanda gitu guys sama temen-temennya bergerombol gitu kan. Terus dia lagi jalan terus tiba-tiba dia gini sendiri. Hah? Iya. Apa kejang-kejang? Gitu. Epilepsi. Kayak gitu, tau gak sih? Ya kayak mereka bercanda gerakan kayak gitu. ya. Iya, kayak gerakan-gerakan seksualitas gitu.
Wah gila, gue kaget anjir, anak bocil. Ya mohon maaf, sekarang anak kecil aja udah teriaknya kon. Nah. Ci mobil. Itu maksud gue kayak, iya kan? astaga Tuhan, maksud gue masih mending lu minta top upin FF dah Iya, daripada lu. bang. Tapi terkadang bang along nggak dikasih. Waduh gila, berani banget ngatain orang gede. Makanya itu. Aduh, bener ya guys. Kalian yang Itulah. yang bimbingan benar. Bimbingan itu harus, apalagi terutama seks itu, wah kalau nggak dibimbing itu bisa berbahaya kemana-mana sekali, gitu loh, berbahaya benar. banget. Kenapa kejahatan seksual terus ada? Tapi ya, kejahatan gitu. seksual juga maksudnya kan dunia di bumi ini banyak berbagai jenis orang betul. gitu ya. Maksudnya kayak ada juga gitu kayak pedofilia. Iya. Untuk menghindari itu juga bisa loh. Misalnya kayak seanak wanita tuh diajarin ini bagian ini tidak boleh disentuh oleh orang lain selain diri kamu sendiri. Betul. Kayak misalnya kasus pedofilia, Bapak anak kecil, itu iya bapak datang, iya yang bapak yang gue baca berita, perkosa anaknya sendiri, wah gila, sampai hamil, gila, bapaknya sendiri mau perkosa anak, iya makanya sampai hamil. Gimana perasaan istrinya, gimana perasaan anaknya, yang mikir seorang ayah itu adalah cinta pertama, ya benar nggak sih? Iya benar, biasanya seorang wanita tuh biasanya menganggap ayah itu adalah cinta pertama yang bisa melindungi dirinya. Iya tapi ternyata ini seorang bapak malah itu bakal menjadi sebuah trauma. Itu traumatis ke anaknya. karena banyak ya di film-film pornografi banyak kisah-kisah seperti banyak cerita-cerita seperti stepdaughter, stepbrother. Apalagi stepmom. Waduh. Ada aja tuh biasa juga lu. Ya seperti itulah. Bener kan? Iya. Jadi fantasinya tuh terbentuk gitu. Kalau misalnya anak di bawah umur, maksudnya kok sana itu kan udah ada umurnya maksudnya 21 ke atas gitu ya. Iya. Kok sudah jelas-jelas di bawah 17 malah, di bawah 17 tahun itu kan emosi anak tuh masih gak jelas, mencari iya, anak kecil tuh anak remaja itu di bawah 17 tahun itu kan masih mencari jati dirinya. Apalagi ya cowok itu dibilang sudah matang itu umur 21. 21 benar. Makanya film-film kayak gitu kan dibilangnya 21 tahun. Iya, udah bukan 17 lagi loh sekarang, 21 tahun ke atas. Tapi jujur ya, gua memang dulu gua nonton video porno itu pun gua SD ya? dijakin abang gua. Nah itu lagi makanya karena kan bahasan yang kayak gitu kan masih kayak tabu banget gitu ya kesannya. Jadi kita sebagai anak juga kayak ragu buat nanya ke orang tua. Iya. Karena kita nggak tahu takut kayak mikirnya iya. Nanya ke mama gua nanya ke bapak gua ntar gua dihajar. Iya. Ini. Karena apa? Karena didikan dari sekolah juga sih menurut gua salah satunya. Karena masih banyak sekolah yang mereka mengadakan seks edukasi, cuma mereka tuh kesannya menakuti gitu loh guys. Nakutin. Iya, nakutin. Seks itu pokoknya gak boleh karena bisa menyebabkan hamil. Itulah yang dilarang. Jadi kan kalau salah dilarang kan jadi kita jadi takut gitu. Emang bener gitu kan namanya anak kecil kan. Satu sisi penasaran, satu sisi juga kita jadi takut bertanya. Itu. Takut disangkanya kita kok pengen tahu banget soal masalah yang kayak gitu. Jadi kita ada rasa takut yang nggak bisa disampaikan gitu loh jadinya. Mungkin balik lagi ya kayak tadi penting atau enggak, terus lalu nanya seks edukasi itu lebih baik sejak kapan? Mungkin bukan pemberian seks edukasinya, tapi bimbingan. Bimbingan ya, betul bimbingan. Di garis merah itu bimbingannya guys. Karena anak udah dikasih seks edukasi nih, tapi nggak dibimbing sama aja. Percuma gitu. Dan satu lagi, menurut gua keterbukaan itu penting ya. Keterbukaan antara orang tua, antara si pembimbing dengan anak yang lagi diajarkan seks edukasi gitu ya, itu penting banget. Dan partnernya harus cewek sama cewek, cowok sama cowok. Betul. Jangan sampai kayak lawan jenis, karena ya itu bisa menimbulkan lagi namanya ingin tahu lagi, bla 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 bla. Tapi paling penting maksudnya cowok-cowok, cewek-cewek itu dalam lingkup keluarga ya. Iya, betul. Bukan sama orang lain ya. Paling penting itu dari keluarga. Karena keluarga itu yang bentengnya lah, maksudnya benteng yang melindungi kan. Iya. Takutnya kalau di luar walaupun cowok sama cowok, cewek kan kita nggak tahu ya. Dalam zaman sekarang guys ya. Ada yang namanya ya lesbi, homoseksual sama aja. Ya, yang paling penting harus yang lebih dewasa lah yang membimbing dalam segi-segi dan juga. Orang tua sih menurut gua. Betul. Dari dalam seks edukasi ini ya. Paling berperan penting itu adalah orang tuanya. Betul. Paling berperan penting.
Itulah ya guys, makanya kita tuh jadi kalau mau jadi orang tua harus benar-benar prepare. Harus siap, bener itu bukan tugas yang main-main, apalagi kalau punya anak perempuan gitu kan. Aduh. Karena zaman sekarang tuh jadi faktor itu seorang wanita jujur aja. Iya. Gitu. Oke lah, thank you banget guys udah sharing bareng gua. Jadi ini kita dapat pelajaran penting banget nih ya, apalagi tentang seks edukasi. Yuk guys, mari sama-sama kita buka pikiran kita open minded lah soal edukasi ini. Benar. Jangan menganggap itu sesuatu yang tabu, tapi anggaplah itu sesuatu yang harus dipelajari. Dan harus diambil positifnya. Oke, thank you teman-teman semua sudah ngikutin sampai sekarang. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe YouTube channel Arnold Entertainment. Dan buat kalian yang punya topik-topik menarik mau sharing, boleh komen di Instagram kita di Arnold Entertainment atau di down below. Bye bye, thank you guys, thank you Bagas. Tas dulu. Kontak.